Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdhal salam salasa. Afdhalnya membaca salam 3 kali. Ini kayaknya karena sudah sore, jadi energinya tinggal sisa, jadi kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi janji 3 kali, berarti masih ada 1 kali. Tolong jangan dihabiskan ya janjinya untuk baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sholihin, sholihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sholihinnya baru ada 2, ya tidak apa-apa. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang memiliki sifat Rahman, yang memiliki sifat yang maha penyayang, yang sayangnya tidak terbilang, yang dengan sifat itulah kita menyaksikan seekor singa, seekor harimau betina yang dia melahirkan anaknya, tetapi dia dengan penuh kasih sayang membesarkannya, tidak memakannya. Itu karena oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibagi sifat Ar-Rahman Allah kepada sang hewan yang kuasa. Tetapi di saat yang bersamaan kita juga menyaksikan di dalam kehidupan kita, di dalam berita-berita, ada seorang ibu yang tega membuang bahkan membunuh bayi. Itu kenapa? Karena dia diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sifat Rahmannya tadi. Jadi kalau kita bisa berkasih sayang dengan teman kita, dengan ayahanda kita, dengan ibunda kita, maka itu karena oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dicipratkan sifat Rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, puji dan syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah yang memiliki sifat rahim. Dengan sifat rahim inilah kita nanti di akhirat akan menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dengan balasan yang sempurna kepada orang-orang yang bertakwa dengan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di saat yang bersamaan Allah pun kuasa mengampuni dosa-dosa orang yang dulunya bermaksiat kepada Allah lalu memasukkannya ke dalam surga. Itu karena sifat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di saat yang bersamaan kita pun diinformasikan oleh berbagai ayat di dalam Al-Quran, oleh hadis baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa akan ada hamba Allah yang dia durhaka kepada Allah, kemudian
akan dimasukkan ke dalam api neraka, ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan atas kebencian, tetapi dengan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melihat ada hamba Allah yang dimasukkan ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala jahat kepada orang ini. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan suatu dustur ilahi, dengan kata-kata yang telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan sendiri, yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salihin salihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholawat itu merupakan konstruksi kata-kata yang Allah ajarkan kepada umatnya agar umatnya mampu memposisikan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan proporsinya. Kenapa demikian? Karena dahulu ada orang-orang atau kaum atau umat yang dahulu yang mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala diutus seorang nabi, diutus seorang rasul, kemudian mereka salah dalam mendudukan nabi itu. Ada yang berlebihan sampai-sampai mereka membunuh para nabi Allah. Kita akan menemukan kisah itu di dalam Al-Qur'an, bagaimana Bani Israel dengan kejamnya membunuh nabi-nabi Allah. Tetapi di saat yang bersamaan kita akan menemukan umat terdahulu memposisikan nabi itu melampaui batas. Ada yang bisa membayangkan apa yang dimaksud dengan melampaui batas itu, yaitu mereka menuduhkan nabi bahkan dianggap sebagai Tuhan. Nah, untuk menghindari dua konstruksi yang salah itu, dua sikap yang salah itu, maka Allah mengajarkan kepada kita yaitu ilmu sholawat. Sholawat itu adalah cara yang paling pas bagaimana kita menunjukkan, menghormati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma, jadi kita tetap meminta kepada Allah untuk mengirimkan sholawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tetap memohon kepada Allah keselamatan, keberkahan, kesejahteraan untuk baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang pertama tadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sholihin sholihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tundukkan kepala kita khusyukkan hati kita seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing supaya bisa mengikhlaskan hati kita. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keikhlasan dalam menjalankan ibadah dan amal soleh kita. Itu yang pertama.
permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah, bimbinglah hati kami ini agar dalam beramal soleh, dalam beribadah diberikan keikhlasan yang murni, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena harta benda, dan bukan karena yang lain. Doa yang nomor kedua, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita bisa ikhlas dalam beramal, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amal soleh tadi. Amal solehnya tentu banyak, bisa yang berupa ibadah mahdoh seperti sholat 5 waktu, dan kemudian puasa Ramadan dan yang lainnya. Dan juga ibadah ghair mahdoh seperti kalau yang sudah diberikan amanah mungkin bekerja, mencari nafkah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berjuang, beramal di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholihin sholihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berusaha mengikhlaskan niat, kemudian kita juga berusaha untuk istiqomah dalam beramal, maka ada satu musuh yang sejak awal telah mendeklarasikan dirinya, telah memproklamasikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia sejak saat itu sampai nanti hari kiamat akan senantiasa menggoda manusia agar dia pertama tadi tidak ikhlas dan tidak istiqomah. Doa yang nomor ketiga, mudah-mudahan dalam menjalankan amal soleh, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam perjalanan kita menghadapi kehidupan sehari-hari, maka sudah barang tentu Allah Subhanahu wa taala akan melimpah ruahkan banyak nikmat kepada kita. Kalau misalnya kita kaji saja kenikmatan yang ada pada diri kita, dari mulai nikmat bisa melihat, penciuman, mendengar, dan semua anggota tubuh yang ada pada diri kita itu adalah, dalam bahasa Al-Quran, barang siapa yang ingin menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsu, maka tidak akan ada yang bisa menghitung. Jadi harus kita syukuri. Doa yang selanjutnya adalah mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran dalam menjalankan amal soleh kita tadi. Sudah barang tentu kita akan menghadapi ujian demi ujian. Misalnya sholihin sholihat sekalian menghafal Al-Quran, maka tentu saja tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu dibaca berulang kali, perlu terus diulang di murojaah sampai itu menjadi hafalan yang kuat kokoh di dalam diri kita. Nah, dengan kondisi seperti itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memohon dengan 4 permohonan tadi, nah, sekarang kita masuk kepada materi. Waktu menunjukkan jam 7
lebih 8, jam 5 lebih 8 menit. Salihin salihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu nama lain bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Jadi ini runtutan dari ayat perintah puasa. Nah, ini ayat yang ke-185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sini disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana pada bulan itu diturunkan Al-Quran. Hudan sebagai petunjuk, linnasi bagi manusia, wabayyinati dan menjadi penjelas minal huda dari petunjuk tersebut, wal furqan dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Salihin salihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan di ayat tadi, Syahrul Ramadan alladzi uzila. Nah, ini menggunakan kata uzila ya. Jadi kata uzila ini artinya adalah diturunkan Al-Quran. Kalau bahasa kita itu dalam bahasa Indonesia ada yang namanya kalimat fasih. Nah, cuman bedanya antara kalimat fasih dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, misalnya gini, bola, Budi menendang bola, nah itu berarti kalimat aktif ya. Tapi kalau bola ditendang Budi, nah ini kalimat pasif. Nah, di dalam bahasa Arab juga ada fiil pasif. Nah, cuman bedanya kalau dalam bahasa Arab ketika kata pasif itu digunakan, maka yang terjadi adalah si pelakunya itu tidak disebutkan. Seperti di ayat ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan fihi di dalamnya, di dalam bulan itu Al-Quran. Nah, di sini yang menurunkannya itu tidak disebutkan. Ada yang tahu istilahnya fiil apa? Ustaz lupa. Ada yang tahu? Nah, fiil majhul, betul. Kalau yang aktif disebut dengan fiil maklum. Nah, ini pintar, masya Allah. Nah, jadi dia menggunakan fiil madi majhul. Pelakunya tidak disebutkan. Nah, menarik. Uzila, diturunkan Al-Quran. Uzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya, maksudnya di dalam bulan Ramadan itu Al-Quranu, Al-Quran. Al-Quranu ini kan jadi naibul fa'il ya. Kalau misalnya di dalam fiil maklum itu uzila teh anzala kan, dia telah menurunkan. Pelakunya atau fa'ilnya itu dia, domir huwa. Nah, di sini tidak ada. Jadi adanya naibul fa'il Al-Qur'annya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti kan gini, dia menurunkan Al-Qur'an. Dianya berarti kan pelakunya Allah. Tetapi kalau di sini tidak disebutkan dianya. Diturunkan Al-Qur'an. Pelakunya tidak disebutkan. Nah,
salah satu hikmahnya adalah sholihin sholihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il majhul, fi'il madi majhul di dalam ayat ini? Yang pertama, hikmahnya adalah karena kita sudah mengetahui bahwa ini yang berfirman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting adalah jadi Allah ingin fokus pada informasi yang akan disampaikan oleh kata ini. Jadi tidak fokus kepada yang menurunkannya, tetapi fokus pada yang diturunkannya. Apa dalam hal ini? Yaitu Al-Quran. Sholihin sholihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata unzila menggunakan madi majhul. Salah satu hikmahnya adalah agar Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kesan kepada kita bahwa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sehingga Allah sendiri tidak menyebutkan dirinya yang menurunkan, tetapi kita yang sebagai umat yang membaca Al-Quran itu harus fokus pada apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran. Nah, pada konteks pembahasan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran ini, ada satu istilah, ada satu konsep di dalam Al-Quran itu yang menarik. Jadi Al-Quran itu, sholihin sholihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu mukjizat terbesar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sejak 14 abad yang lampau kebenarannya itu sudah verifikasi, sudah valid. Nah, bentuk kebenaran Al-Quran itu kalau misalnya kita sederhanakan itu bisa kita lihat, kita kategorikan menjadi dua. Pertama, kebenaran koherensi. Apa satu? Kebenaran koherensi. Ada yang tahu koheren? Ayo, ada yang paham koherensi. Nah, kalau misalnya sholihin sholihat bingung memahami kata koherensi, coba baca, ada yang mau membacakan ayat kedua dari awal surah Al-Baqarah. Apa bunyinya? Dzalikal kitabul la raiba fi. Jadi kitab ini la raiba, tidak ada keraguan. Nah, di dalam Al-Quran itu antara ayat satu dan ayat yang lainnya itu bersifat koherensi, saling pas gitu. Informasinya itu tidak ada yang bertentangan. Kalau misalnya di ayat ini dibilang A, maka ayat selanjutnya itu akan menguatkan informasi itu. Seperti itu. Nah, itu kalau misalnya teman-teman nanti belajar matematik, 2 tambah 3 itu berapa? 1 tambah 4. Nah, itu namanya kebenaran koherensi. Jadi dia pas gitu. Nah, di dalam Al-Quran juga secara dirinya sendiri, secara internal, Al-Quran itu bisa membuktikan kebenaran dirinya sendiri. Jadi di dalam Al-Quran sendiri, ini mungkin kalau misalnya biar lebih mudah dipahami, jadi sholihin sholihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kitab lain yang dianggap sebagai kitab suci, tetapi dia informasinya itu tidak koheren. Tidak, jadi antara ayat 1 dengan ayat yang lainnya itu tidak cocok, beda-beda, saling
bersanggah, saling berlawanan. Nah, Al-Quran itu tidak seperti itu. Jadi dicek secara keotentikan, keaslian dari sejak diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW sampai yang kita baca sekarang itu sama. Secara internal pun Al-Quran itu tidak bertentangan. Atau surah Al-Kahfi ayat pertama itu, Alhamdulillahilladzi, gimana bunyinya? Ada yang bisa bantu? Satu orang coba. Ada nggak yang bisa bantu? Kita cek ya. Surah ke-18. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Jadi, dan Allah tidak menjadikan pada Al-Quran itu 'iwaja, kebengkokan. Ya tadi, koherensi. Jadi Al-Quran itu informasinya antara ayat 1, antara surah 1 dan surah yang lain itu tidak ada yang bertentangan. Itu menandakan itu adalah kebenaran yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang bingung nggak dengan? Jadi tadi kalau bahasa ayatnya itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian walam yaj'al lahu 'iwaja, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Itu bahasa ayatnya. Kalau bahasa ilmiahnya tadi, dia kebenarannya itu kebenaran koherensi. Jadi Al-Quran secara dirinya sendiri itu bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada informasi yang saling berselisih di antara informasi yang ada di dalam Al-Quran. Asalkan orang yang memahaminya itu paham ilmu Al-Quran, gitu. Paham nasi mansuh, paham ulumul Quran, seperti itu. Nah, itu ayat Al-Quran. Nah, yang ingin Ustaz sampaikan kepada sholihin sholihat semuanya, Al-Quran ini kan ayat Allah. Ayat itu kan ayatun. Nah, itu bentuk tunggal ya. Artinya kan banyak artinya itu. Ada yang bermakna tanda. Jadi kalau dia mufrad berarti ayat atau tanda. Tetapi kalau misalnya ayatun, nah dia berarti jamak, tanda-tanda. Nah, ulama kontemporer membagi ayat itu ke dalam dua kategori. Ada ayat qauliyah. Nah, ayat qauliyah ini adalah Al-Quran. Ada ayat kauniyah. Jadi ada ayat yang tersurat yaitu Al-Quran, ada ayat yang tersirat. Nah, ayat kauniyah ini adalah ayat alam semesta. Jadi teman-teman maksud saya gini. Jadi sholihin-sholihat semuanya sekarang sedang menempuh memahami ilmu Allah yang disebut dengan ayat kauniyah. Tetapi jangan sampai sholihin-sholihat semuanya terhenti pada memahami ayat kauliyah saja. Tetapi hendaknya sholihin-sholihat semua juga punya keinginan untuk memahami ayat kauniyah. Nah, ayat kauniyah ini antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini adalah ayat yang tidak tertulis, yaitu langit dan bumi, kemudian bintang-bintang, ya termasuk diri kita. Ini adalah ayat kauniyah. Nah, bumi, langit, bulan, air, angin, awan, itu juga ayat-ayat Allah. Nah, kembali ke definisi tadi awal. Ayat itu kan artinya itu tanda.
Kalau zamannya tanda-tanda. Nah, tanda itu kan sebetulnya tidak dimaksudkan hanya untuk kita pahami, kita lihat tandanya saja. Tanda itu sendiri tidak, tetapi ada maksud yang ditunjuk oleh tanda itu. Siapa yang dimaksud, yang ditunjuk oleh tanda itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira paham nggak? Jadi ada ayat qauliyah berupa Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran ini sebetulnya kita tidak hanya terbuai, terpana dengan Al-Qurannya. Membacanya adalah berpahala, memahaminya adalah berpahala. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana dengan kita belajar Al-Quran itu kita bisa sampai pada suatu tujuan yang lebih penting dari itu adalah apa yang ditunjuk oleh ayat itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini hendak menunjukkan tentang adanya eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat kauniyah juga seperti itu. Jadi adanya gunung-gunung, adanya bintang-bintang, air, sawah, tumbuhan, hewan, termasuk manusia, itu adalah tanda-tanda. Kalau Al-Quran kan kita tadaburi supaya kita bisa mendapatkan hikmah-hikmah hingga kita sampai kepada satu pemahaman bahwa kita yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita hidup di dunia ini hanya sementara. Oleh karena itu tujuan kita hidup di dunia ini untuk apa? Dan kita akan kemana? Dan kita akan kembali kemana? Nah, itu yang penting. Itu yang kalau kita mentadaburi ayat-ayat qauliyah atau Al-Quranul Karim. Tetapi ketika kita membaca ayat qauliyah, istilahnya bukan tadabbur, tapi apa? Tafakkur. Nah, jadi kalau misalnya salihin lihat semua memandang ke arah utara, kemudian kita melihat gunung Merapi yang menjulang tinggi, kemudian dia mengeluarkan erupsi. Nah, pandangan kita, tafakur kita jangan berhenti pada keindahan gunungnya, tetapi bagaimana keindahan, kemudian kejadian alam itu bisa mengantarkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu lagi sebetulnya, ayat-ayat nafsiyah. Nah, ayat-ayat nafsiyah itu ayat-ayat yang bersemayam pada diri kita, mata kita, hidung kita, telinga kita. Kalau kita tafakuri, sama ini juga akan sampai kepada sebuah pemahaman bahwa kita itu ada yang menciptakan. Jadi gini, analoginya gini. Kalau misalnya solihin solihat semua sedang duduk di halaman masjid ini misalnya, di sini di belakang sini. Kemudian ketika sedang duduk melihat ada bekas telapak ayam. Dalam pikiran solihin solihat semua, yakin nggak kalau tapi ayamnya udah nggak ada nih, udah nggak kelihatan. Solihin solihat semuanya yakin nggak kalau tadi itu pasti ada ayam yang lewat, yakin nggak? Padahal kan nggak lihat kan? Karena ada apanya? Ada bekasnya, ada tandanya. Nah, begitupun kita ketika kita bertafakur, memikirkan atau mentafakuri alam semesta ini. Jadi gak mungkin dunia yang sehebat ini, serumit ini, dan tubuh kita yang seluar biasa ini, dia ada dari ketidakadaan. Jadi misalnya tiba-tiba rumah duduk, tiba-tiba ada gitu, bumi ini ada terbentuk, itu gak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Analoginya tadi kita duduk, terus kok ada bekas lapaan. Walaupun kita tidak lihat ayamnya, kita yakin pasti tadi ada ayam lewat. Nah, itu kalau kita
pemikirannya sehat. Walaupun kita misalnya tadi tidak membaca Al-Quran, katakanlah ya, kita belum membaca Al-Quran, tetapi kita melihat betapa indahnya ayat-ayat kauniyah ini, pasti kita akan sampai pada kesimpulan bahwa ini pasti ada pencipta. Diri kita pasti ada penciptanya. Nggak mungkin kita itu hadir secara sendirinya, itu nggak mungkin. Nah, yang menarik ini, tadi kan Al-Quran itu punya kebenaran koherensi atau la raiba, tidak ada keraguan, atau tadi walam yaj'alahu iwaja, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Kebenarannya itu tadi koherensi ya, sempurna. Nah, yang menarik antara ayat Al-Quran dan yang dia merupakan ayat kauniyah dan ayat kauniyah yang alam semesta tadi itu, dan ayat tafsiyah yang ada pada diri kita, itu juga ada kebenaran yang namanya kebenaran korespondensi. Nah, ini bahasa angel ya. Ini bahasa kamu. Korespondensi itu artinya kebenaran yang dia saling menguatkan. Jadi Al-Quran menyebutkan A, ternyata faktanya di lapangan itu juga terbukti seperti itu. Jadi ayatnya bilang A, di lapangan, di realita, di alam semesta juga ternyata seperti itu. Contoh biar tidak pusing. Nah, itu kebenaran korespondensi. Jadi Al-Quran di-challenge, dicek, ditantang oleh pihak luar apakah dia benar atau tidak Al-Quran. Kan dia memberikan informasi, memberikan banyak hal di dalam Al-Quran itu. Nah, itu kan bisa dicek, diverifikasi. Misalnya salah satu contoh bagaimana akuratnya Al-Quran itu ini surah Yusuf ayat 43. Wa qalal maliku inni ara sab'a baqaratin siman. Nah, sampai situ aja. Poinnya seperti ini. Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, ya'kuluhunna sab'un aijafun. Kemudian dia dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Nah, sebetulnya yang menjadi sahadahnya, yang menjadi garis bawahnya adalah kata al-maliku. Kita tahu konteks ini, surah Yusuf itu kan menceritakan ketika Nabi Yusuf itu dibuang oleh kakak-kakaknya, kemudian sampai singkat cerita sampai di negeri Mesir. Nah, yang menarik di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata Fir'aun untuk merujuk kepada raja yang atau seseorang yang berkuasa pada negeri Mesir itu. Kan kita tahu di cerita-cerita itu penguasa Mesir itu yang namanya Fir'aun. Tetapi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata Firaun, tapi menggunakan kata Malikun, raja. Nah, korespondensinya atau pengujiannya terhadap ayat ini terbukti ternyata di dalam tarikh, di dalam sejarah, kisah Nabi gelar Firaun itu baru ada setelah 200 tahun masa Nabi Yusuf hidup. Misalnya beda dengan ayat yang di surah Al-Baqarah, wa inna jainakum ali fir'auna. Nah, itu kan pakai kata Fir'aun untuk konteks pada zaman Nabi Musa. Nah, ternyata jadi Allah itu ayat Quran ini sangat presisi ketika dia menggunakan kata Fir'aun untuk raja Mesir, dan ketika bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Malik atau raja pada konteks surah Nabi Yusuf. Karena memang pada saat itu gelar Fir'aun itu belum ada. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya lagi senggang,
ada akses internet, coba cek. Jadi memang demikian, pas zaman Nabi Yusuf itu gelar Firaun itu belum ada, tapi masih tetap raja. Nah itu contoh kebenaran Al-Quran diverifikasi oleh sejarah, bukan oleh Al-Qurannya, tapi oleh, jadi kita bisa ngecek di sejarah bahwa oh itu benar seperti itu. Nah itu yang disebut dengan bagaimana antara ayat qauliyah dengan ayat kauniyah saling menguatkan, saling korespondensi. Jadi kebenaran yang korespondensi. Korespondensi kalau di istilah bisnis itu saling surat menyurat gitu, jadi saling menguatkan. Nah kalau tadi kan secara internal antara ayat dengan ayat di dalam Al-Quran itu saling menguatkan. Itu yang disebut dengan kebenaran koherensi. Al-Quran secara pribadi bisa membuktikan bahwa informasi yang dia sampaikan itu valid. Tetapi di saat yang bersamaan kebenaran Al-Quran itu bisa diuji oleh ayat-ayat kauniyah. Jadi kalau misalnya kita pakai tema yang lain, jadi berapa banyak informasi sains yang sains itu tentang kemajuan ilmu ya, kemajuan ilmu dan teknologi yang ditemukan pada saat ini dan 14 abad yang lalu Al-Quran sudah menginformasikan hal itu. Misalnya tentang embriologi itu proses pembentukan janin ya di dalam rahim seorang wanita. Itu baru abad-abad terakhir ini ditemukan bagaimana proses. Dan ketika dicek di surah Al-Mu'minun, berarti coba dibuka ya, surah Al-Mu'minun ayat 12 dan sampai dengan 14. Itu persis sama proses yang ditemukan oleh profesor ilmuwan embriologi dengan proses yang disebutkan di surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu sama. Gitu. Itu tadi ya, kebenaran yang korespondensi atau saling menguatkan antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Nah, sebetulnya poin pentingnya adalah Ustaz pengen menginformasikan kepada sholihin sholihat semuanya. Jadi ketika sholihin sholihat semua telah menguasai Al-Quran, maka jangan lupa kuasailah juga salah satu bidang aja di ayat kauniyah. Itu banyak nanti ininya sub bidang bahasannya. Ada yang membahas tentang manusia misalnya, ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi itu ilmu yang membahas tentang hubungan individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, itu ilmu sosiologi. Ada ilmu yang membahas tentang kehidupan, ilmu hayati. Nah, itu namanya ilmu biologi. Ada yang membahas tentang ilmu relasi kuasa. Nah, ada yang tahu ilmu apa itu namanya? Nah, itu ilmu politik. Nah, ini dulu Ustaz kuliahnya ilmu politik. Jadi ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang relasi kuasa. Relasi itu hubungan ya, kuasa itu kekuasaan, power, kekuatan. Jadi banyak nanti sholihin-sholihat semuanya ketika telah menguasai. Jadi ibaratnya gini, menguasai ayat qauliyah itu fardu ain ya. Dan teman-teman punya satu fardu kifayah yang harus sholihin-sholihat semua kuasai. Pilih nanti mana yang kira-kira sholihin-sholihat tertarik gitu dengan ayat kauniyah tadi. Kalau misalnya belajar tentang anatomi tubuh, nah berarti nanti tadi ayat nafsiyah itu. Dan itu kalau misalnya teman-teman tadaburi Al-Quran, tafakuri ayat-ayat kauniyah tadi, maka akan ketemu tuh. Dan tadi ya, ayat itu kan artinya tadi tanda. Jadi kalau misalnya teman-teman nih di jalan gede gitu, terus tiba-tiba datang waktu zuhur misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan teman-teman pengen ini nih, pengen sholat gitu kan. Nah, pasti nyari masjid kan, nyari masjid di pinggir jalan.
Nah, biasanya kan nyari tanda logo masjid kan di pinggir jalan. Nah itu kan tanda kan. Tapi kan teman-teman bukan mau kagum atau mau gumul dengan tandanya kan, tetapi pengen tahu tanda ini merujuk kemana, ke tujuan mana. Nah itu tadi yang teman-teman harus pahami ketika misalnya teman-teman belajar Al-Quran, belajar tadi ayat-ayat kauniyah, maka tujuan goal terakhirnya adalah bagaimana kita bisa meninggikan, bisa tauhid kita bisa semakin kuat. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang wajib kita ibadahi dan zat yang mengurusi, yang memberi rizki dan yang memberikan pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang memiliki semua sifat kesempurnaan dan dijauhkan dari segala sifat kekurangan. Goalnya itu tadi, ketika kita telah memahami ayat qauliyah dan ayat. Nah, sebelum kita buka jam berapa ini? Masih jauh ya? Belum resmikan ya? Oke, lanjutkan. Nah, selanjutnya salihin-salihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sampai kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan banyak perangkat tadi, banyak tanda. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Nah, untuk memahami itu semua kita harus menjalani, meniti apa yang disebut dengan ilmu. Supaya kita tahu, misalnya kita bagaimana kita bisa mentafakuri diri kita sehingga kita sampai pada kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak kita ibadahi. Dan kita yakin bahwa diri kita ini diurus oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti kita akan kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah yang pasti solihin-solihat semua sering dengar, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Rabbnya. Nah, jadi titik tekannya adalah karena solihin solihat ini adalah santri tulab yang sedang menuntut ilmu, maka harus tetap istiqomah. Jadi bara api untuk menuntut ilmunya itu harus tetap dijaga, harus tetap menyala, harus tetap menggelora. Nah, jadi untuk bisa membantu memahami bagaimana kita tetap menjaga semangat untuk menuntut ilmu, Ustadz kutipkan salah satu kutipan yang diambil dari bab pertama kitab Ihya Ulumuddin, pasal yang ke-6 tentang ulama dunia dan ulama akhirat. Imam Ghazali itu mengutip pendapat, salah satu pendapat, yaitu pendapatnya Imam Khalil bin Ahmad. Jadi menurut Imam Ghazali yang mengutip pendapatnya Imam Khalil bin Ahmad, manusia itu dibagi menjadi 4. Jadi ditinjau dari tahu, tingkat ketahuannya dan tingkat kebodohannya itu dibagi menjadi 4. Jadi dibagi menjadi 4. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri wa annahu yadri. Nah, ini kelompok orang yang pertama. Rajulun yaitu manusia, yadri dia tahu, wa yadri annahu yadri dia tahu dan sesungguhnya dan dia tahu bahwa dia itu tahu. Ini kelompok orang yang pertama. Dia tahu dan dia tahu bahwa dia itu tahu. Pasti nggak? Jadi orang ini atau manusia ini tahu bahwa dia tahu, sesungguhnya dia itu tahu. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Nah, ini
kata Imam Ghazali ini adalah kelompok ulama, orang yang berilmu. Nah, kalau ketemu kelompok orang yang seperti ini, ikutin. Jadi kalau kita ketemu dengan orang, dia sadar bahwa dirinya itu tahu dan dia tahu bahwa dia itu tahu, nah, maka teman-teman ikutin timba ilmu. Itu kelompok yang pertama. Yang kedua, rajulun yadri, seseorang atau manusia, dia tahu, wala yadri, tetapi rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Dia tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia itu tahu. Gimana? Takut gak bedanya? Jadi dia itu tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dia itu tahu. Nah, ini kelompok orang yang dia itu sebetulnya punya ilmu, tetapi dia gak sadar kalau dirinya itu mempunyai ilmu. Jadi dia punya ilmu, tapi bahasa mudahnya belum mengamalkan ini. Nah, kalau ketemu kelompok orang yang kayak gini, kayaknya terlalu berat. Yang pertama itu kelompok orang dia tahu dan dia tahu bahwa sesungguhnya dia tahu. Yang kedua itu dia tahu dan dia tidak tahu bahwa dia itu tahu. Jadi dia nggak sadar kalau dirinya itu sebetulnya punya ilmu. Nah, kalau ketemu orang yang seperti ini, teman-teman, jadi Imam Ghazali mengibaratkan seperti orang tidur, bangunkan, sadarkan. Dia tuh, kamu tuh misalnya temen kamu janjiannya iso. Jadi kamu tuh punya ilmu, cuman kamu tidak mau mengamalkan, gitu. Kalau misalnya dalam skala yang kecil punya teman, dia tuh punya bakat, gitu. Kan kadang kita ketemu dengan orang yang seperti itu. Nah, kalau ketemu dengan orang yang seperti itu tadi sadarkan, bahwa kamu tuh bisa loh disupport di bangun. Nah, ini kelompok orang yang ketiga. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Jadi dia itu tahu, dia itu tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Jadi dia itu tahu bahwa dirinya tidak tahu, itu poinnya. Dia sadar bahwa dirinya itu tidak tahu. Nah, biasanya orang yang seperti ini, kalau orang seperti ini biasanya karena dia sadar bahwa dia itu tidak tahu, maka dia akan belajar, akan mencari ilmu, gitu. Jadi bedanya sama yang tadi, yang nomor 2, dia tuh udah punya ilmunya, gitu, cuman nggak mengamal. Nah, sekarang itu dia itu sadar diri bahwa dia itu sadar bahwa dia itu tidak tahu, gitu. Jadi dia biasanya orang seperti ini mendingan, gitu, dia mau belajar. Nah, ada kelompok orang yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, yaitu orang dia tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Nah, ini uang mentok ya. Jadi kerjaannya pentang teng gitu. Padahal kita tahu dia itu nggak tahu apa-apa gitu. Nah, kalau misalnya orang yang seperti ini, kalau ketemu orang yang tipe seperti ini, kita harus hati-hati. Kalau bisa dijauhi aja. Nanti kalian dikasih tahu loh, dia ngerasa tahu gitu kan. Ya mendingan hindari aja kalau ketemu orang yang seperti ini. Nah, terakhir, Ustaz menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW tentang tadi kan kita ini sedang menuntut ilmu dan nanti ada degradasinya, ada pilihan-pilihannya. Kita harus posisi di mana? Qala Nabi SAW, ini hadis riwayat Baihaqi ya. Qala Nabi SAW, qala
Nabi Muhammad SAW berkata, kun aliman. Nabi, jadilah kamu orang yang berilmu. Kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Au muta'alliman, atau orang yang belajar ilmu. Nah, ini pilihannya. Jadi kalau kita belum jadi orang yang berilmu, maka jadilah kita orang yang belajar ilmu. Au mustami'an. Kalau misalnya jadi orang berilmu belum, belajar juga belum, au mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu. Dan yang keempat, au muhibban, atau orang yang cinta, suka kepada orang yang berilmu, atau orang yang sedang belajar ilmu, atau orang yang sedang mendengarkan ilmu. Jadi pertama kata Nabi, jadi kita orang yang berilmu, jadilah kita orang yang berilmu, ulama gitu. Kalau nggak bisa, jadi orang yang mencari ilmu. Kalau nggak bisa juga, jadi orang yang mendengarkan ilmu. Kalau nggak bisa juga, jadi orang yang mencintai itu semua tadi. Wala takun qamisan, dan janganlah kalian menjadi orang yang nomor 5. Orang yang nomor 5 itu apa? Ini sebelum kita tutup ya. Cari ilmu enggak? Jadi orang berilmu enggak? Nyari ilmu enggak? Dengerin ilmu enggak? Suka sama ilmu enggak? Nah, orang yang nomor 5 ini orang yang celaka. Mungkin hanya itu solihin solihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.